sahabat Kristus, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya, Yuyu Joseph, dalam program Walk with Christ, berjalan bersama dengan Kristus. Pagi hari ini, saudara, kita akan mengambil atau membahas satu tema, yaitu mengalami hidup baru setiap hari. Mengalami hidup baru setiap hari. Nah, saudara, hampir setiap orang, bahkan kita sendiri, itu sangat alergi dengan kata-kata tua. Takut menjadi tua. Karena apa, saudara? Karena kalau tua tampak jelek, tua dari banyak orang, tua banyak kekurangan dan kelemahan, tidak bisa diandalkan. Sehingga, saudara, dengan kondisi yang seperti itu, kita menjadi takut untuk tua. Oleh karena itu, berbagai upaya kita lakukan, yaitu minum herbal atau jamu-jamuan untuk mencegah cepat menjadi tua. Yang punya duit lebih, beli satu paket makanan suplemen, obat suplemen. Untuk apa? Untuk supaya kelihatan tetap awet muda dengan harga yang mahal, saudara. Ada lagi yang pakai make up anti kerut. Satu kerut saja bisa menjadi satu proyek yang mahal, saudara. Karena apa? Kerut itu harus dihilangkan. Nah, saudara, ada juga yang mengambil langkah-langkah ekstrim, yaitu dengan operasi plastik, sehingga benar-benar tampil dengan wajah yang muda. Namun ada satu pesan saya, ya, jangan sampai lupa merek operasi plastik itu, merek plastiknya sampai terjahit dan lupa dicabut, saudaraku, sehingga ada mereknya di sini. Nah, itu pesan saya saja, saudara. Nah, saudara, menjadi tua itu adalah takdir dan tidak bisa dilawan, tidak bisa dihindari. Itu adalah ketentuan yang daripada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, 2 Korintus 4 yang ayat yang ke-16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, di sini dikatakan manusia lahiriah semakin merosot. Pergantian sel-sel baru semakin melambat. Kita tahu bahwa di atas usia 30 tahun regenerasi sel itu melambat, saudara. Sehingga proses penuaan itu mulai bekerja, mulai berjalan. Kulit menjadi semakin keriput, rambut rontok, saudara. Kekuatan menjadi semakin lemah. Tidak ada, saudaraku, yang bertambah tua tambah kuat, tambah tua tambah kuat, sehingga pada usia 90, saudara, ya, ikut lomba panjat tebing. Wah, kasihan anak cucunya, saudara, nunggu di bawah. Jangan sampai nanti mangkongnya jatuh, saudara, neneknya jatuh, ya. Dan, saudara, penglihatan semakin pudar. Demikian juga kalau bicara, loading terus, saudara. Bicaranya loading terus, ya. Lambat untuk memahami, lambat untuk mengutarakan isi hati. Nah, inilah tanda manusia lahiriah semakin merosot. Saudaraku, mengalami semua ini, kita jangan tawar hati. Karena apa? Karena ada kabar baiknya. Firman tadi mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini kabar baiknya. Manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Nah, saudara, kalau manusia jasmani itu semakin merosot, tetapi manusia yang di dalam, yaitu manusia rohania ini, saudaraku, itu justru dibaharui dari hari ke sehari. Oleh karena itu, kita jangan fokus pada apa yang bisa merosot, apa yang sudah ditakdirkan oleh merosot. Kita menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kenapa aku menjadi tua, bagaimana caranya aku kelihatan muda, bagaimana seharusnya aku bisa tampil seperti 20 tahun yang lalu. Saudaraku, kita menghabiskan waktu dengan cara-cara berpikir seperti itu, saudaraku. Bahkan menghabiskan uang yang banyak, ya. Satu kerut saja bisa menjadi proyek yang jutaan, saudaraku, harganya. Nah, bukan berarti kita tidak boleh perawatan tubuh, saudara. Perawatan tubuh itu harus
kita harus jaga tubuh ini, saudaraku. Tetapi secukupnya, sewajarnya. Tentunya kita tidak boleh tampil dengan wajah yang kumuh, dengan wajah yang lesu, sangat tidak jadi berkat. Bagaimana kita bisa ngomong memberikan semangat, kita bisa ngomong memberkati banyak orang, tetapi dengan wajah yang kuyu, dengan tubuh yang lemas, kelihatan sakit-sakitan. Saudaraku, oleh karena itu perawatan tubuh itu harus, tetapi sewajarnya dan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, saudaraku, kita harus fokus kepada manusia batinia ini. Karena manusia batinia ini punya harapan untuk diperbaharui hari lepas sehari. Nah, saudara, bagaimana manusia rohani ini bisa dibaharui dari hari ke sehari itu? Yang pertama, berjalan bersama dengan Kristus. Walk with Christ. Artinya apa, saudaraku? Apa yang Yesus lakukan, lakukan. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan itu? Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38b. Kisah Para Rasul 10 ayat 38b. Dia, yaitu Yesus, yang berjalan keliling sambil berbuat baik. Berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah, saudara, berjalan keliling sambil berbuat baik. Dimanapun kita berada, lakukan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Memberi makan banyak orang. Tentunya dengan kemampuan dan kapasitas kita. Tetapi inti beritanya adalah memberi makan banyak orang. Yang kedua, menolong orang sakit. Itu yang Yesus lakukan. Yesus berjalan keliling, memberi makan banyak orang, menolong orang sakit. Ada juga Yesus memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita, seperti Maria dan Marta ketika saudaranya Lazarus mati. Demikian juga Yesus mengajar kebenaran di mana-mana. Di mana-mana dia mengajar kebenaran. Di mana-mana dia mengajar kebenaran. Itu pun yang harus kita lakukan. Kemudian apa? Mengampuni orang berdosa, mengampuni orang berdosa, mengampuni orang berdosa. Itulah perbuatan baik yang Yesus lakukan di mana-mana. Kita pun juga melakukan yang sama, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kadang-kadang berbuat baik itu menjemukan, saudara. Kenapa? Berbuat baik dibalas, saudaraku. Air susu dibalas air tuba. Kita berbuat baik, tetapi kita dibalas yang jahat. Kita berbuat baik, menabur baik, tetapi saudaraku, kita menuai yang jahat dari orang-orang yang jahat di sekitar kita, dan kita menjadi jemu. Jangan takut, saudaraku. Jangan lemah dikatakan. Jangan jemu-jemu. Karena apa? Pasti kita akan menuai yang dari Tuhan, bukan dari mereka. Mungkin dari mereka kita menabur baik, kita menuai yang jelek. Tetapi kita di hadapan Tuhan menabur yang baik di hadapan Tuhan, kita pasti akan menuai kali lipat yang baik yang dari Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan jemu-jemu berbuat baik. Seperti Tuhan Yesus berjalan keliling, di mana saja dia ada, dia melakukan yang baik. Saudaraku, ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, walk with Christ, yaitu ketika kita melakukan apa yang Yesus lakukan, roh kita itu akan menyala-nyala, penuh dengan gairah, karena kita menjadi berkat di sana, kita menjadi berkat di sini, kita menjadi berkat di mana-mana, sehingga hidup ini akan bersemangat, saudara. Dan ketika semangat itu ada setiap hari di dalam hidup kita, manusia batinia kita dibaharui sehari lepas sehari, dan kita tidak lagi fokus kepada manusia jasmani yang selalu merosot dari kesehari juga. Oleh karena itu, jangan fokus kepada manusia jasmani yang bisa merosot ini, saudaraku, karena takdirnya memang adalah merosot. Tetapi fokus kepada manusia rohani. Engkau akan mengalami pembaharuan dari hari ke sehari. Tuhan memberkati. Selamat berjalan bersama dengan Kristus sepanjang hari ini dan menikmati berkat-berkatnya. Walk with Christ. WWC.